Assalamualaikum. Welcome back in English lesson with me. Well, Solih-Solihah, how are you today? Are you ready for English today? Today we are going to learn about what was he doing yesterday, or past continuous tense. But before we start our lesson, let's recite Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Here is our lesson structures of today. Today we're gonna learn about the opening, definition of past continuous tense, structures of past continuous tense and examples, the use of past continuous tense, and the last is closing. So please pay attention to the lesson that I will give, and don't forget to take some notes. Jangan lupa dicatat ya, Solih-Solihah. Nah, kalau kemarin Ustazah sudah menerangkan tentang what is present continuous tense. Nah, today past continuous tense is tenses used to talk about something that was happening around particular time in the past. Jadi, past continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi di dalam masa tertentu di masa lalu. Nah, kalau kemarin present continuous tense itu kan membicarakan hal yang sedang terjadi di masa sekarang. Nah, kalau past continuous tense berarti sedang terjadinya di masa tertentu di masa lalu. Nah, sekarang kita lihat ya examples-nya. Ini contohnya. What were you doing at 9 o'clock last night? Apa yang sedang kamu lakukan jam 9 tadi malam? I was reading a book. Aku sedang membaca buku. Nobody was at home yesterday. I was going to the football practice. My mom and dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friend. Gak ada orang di rumah kemarin. Aku sedang pergi untuk pelatihan sepak bola. Ayah dan ibuku sedang menghadiri pesta pernikahan, dan saudara lelakiku sedang pergi keluar dengan temannya. Nah, ini semuanya sedang terjadi, tapi terjadinya di masa lalu. Nah, mudah-mudahan sudah paham ya sampai tadi. Sekarang kita lihat structures-nya. Polanya sama seperti kemarin ketika Ustazah memberikan penjelasan tentang present continuous tense. Yang berbeda hanya adalah di sini. Ya, kalau kemarin dalam bentuk afirmatif atau positif, setelah subjek itu adalah kata kerja pertama to be-nya, maka sekarang to be-nya adalah to be bentuk kedua. Nah, ini contohnya ya. She sebagai subjek, was sebagai to be. Kemudian verb ing-nya, tetap verb yang digunakan adalah verb bentuk pertama ditambah dengan ing. Kenapa kok pas tapi bentuknya bentuk pertama? Karena verb yang bentuk keduanya sudah digunakan dalam auxiliary verb, ya, dalam to be ini. Jadi verb selanjutnya tetap menggunakan verb bentuk ke-1. Di subjek tambah to be kedua, tambah verb ing, tambah objek atau komplement. She was cooking a plate of fried rice yesterday. Nah, kemudian kalau interrogatif bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana? Sama seperti kemarin ketika present. Auxiliary verb-nya atau to be-nya dimajukan ke depan. Dan jangan lupa dirubah ke bentuk kedua. Ingat ya, kalau to be bentuk kedua itu hanya ada dua, yaitu was atau were. Nah, ini contohnya. Were you riding a bicycle yesterday? To be 2 plus subject plus verb ing plus objek atau komplement. Kemudian untuk bentuk negatifnya juga masih sama dengan yang kemarin. Berubah di auxiliary verb-nya menjadi bentuk kedua. Subject, to be 2, not, verb 1 ing plus objek or komplement. He was not reading a book yesterday. Sampai sini paham ya, Solih-Solihah? Okay, now kita lihat kapan saja sih kita gunakan past continuous tense ini. The past continuous and past simple often used together.
When this happens, the past continuous describes a longer background action or situation, and the past simple describe the event. Seperti yang tadi sudah Ustazah terangkan bahwa penggunaan past continuous tense ini seringkali dan tentunya berbarengan dengan penggunaan past simple. Tapi past continuous tense ini digunakan lebih kepada aksi yang sedang dilakukan atau situasinya. Sementara past simple itu untuk menggambarkan kejadiannya secara garis besarnya. Contohnya, when I woke up this morning, ya, jadi kejadiannya nih, eventnya adalah ketika aku bangun pagi ini. It was raining, sedang hujan. Ya, ini adalah background actionnya. And my mother was cooking in the kitchen. Dan ibuku sedang memasak di dapur. Ya, background action yang dikerjakan ketika aku bangun tadi pagi. Nah, kemudian notice that the past continuous describe situation that go on for some time, but the simple past describe action that happens quickly. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Past continuous menggambarkan situasi yang berlangsung untuk beberapa waktu, tapi simple past menggambarkan suatu kegiatan yang berlangsung secara cepat. Nah, ini contohnya. When they arrived, I was cooking dinner. I started cooking before they arrived. Jadi ketika mereka sampai, aku sedang memasak. Ya, ketika mereka sampai, aku sedang memasak. Berarti aku mulai memasak dari sebelum mereka sampai. Nah, sementara kalimat dua kita bandingkan. When they arrived, I cooked dinner. Berarti I started cooking dinner after they arrived. When they arrived, I cooked dinner. Ketika mereka sampai, aku mulai memasak. Beda ya, kalau kalimat pertama itu masaknya sebelum mereka sampai, sementara kalimat kedua itu menunjukkan masaknya itu ketika mereka sudah sampai. Okay? I want you to see this conversation.
boys and girls, baru saja kita melihat a story about Julia's day ya. Jadi Julia menceritakan hari yang sudah dilaluinya dalam bentuk past tense. Kemudian ketika sedang menceritakan hari yang sudah dilaluinya itu, dia menceritakan hal-hal apa saja yang sedang dia kerjakan pada saat itu. Ya, kalian mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran yang jelas ya, bagaimana cara penggunaan past tense dan juga past continuous tense yang tepat. Okay, for exercise today, please make 5 sentences of past continuous tense in your notebook. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing 5 kalimat dalam bentuk past continuous tense seperti yang sudah Ustazah berikan contohnya. And then try exercise on page 91 until 93 in Bahasa Inggris Think Globally at Locally book. Kalau kalian kemarin sudah mengambil buku dari perpustakaan, itu ada halaman 91 sampai dengan 93 tentang past continuous tense, bisa kalian coba untuk dikerjakan juga. Okay? Solih-solihah, let's sum up the material for today. Hari ini we have learned about definition of past continuous tense, structures of past continuous tense and also examples. Jangan lupa kalau pola dari past continuous tense ini selain verb in adalah penggunaan auxiliary verb to be yang menggunakan bentuk kedua ya. Kemudian the use of past continuous tense, jangan sampai tertukar kapan kita menggunakan past continuous tense dan kapan kita menggunakan past tense. Okay, try to comprehend the material. If you have any questions, feel free to ask. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.